Haji Alaidin bin Aidarus bin Abdul Ghani. Tentu bagi kita jemaah tarikat baik di Aceh, kita kenal dengan, apabila kita berbaiat tarikat, kita kenal dengan istilah silsilah Summa bi Mursyidinal Masyuri Abdul Ghani Ma'rufi fi Kampari. Jadi Syekh Abdul Ghani adalah seorang mursyid yang beliau mengambil baiat di tanah suci Makkah, dan seangkatan pada waktu itu para ulama-ulama yang ada di Sumatera Barat seperti Imi Canggung, Jamil Jaho, Ibrahim Parabe. Tapi pada umumnya para ulama di Sumbar waktu itu mereka tahasus kepada masalah syar'iyyah saja. Nah, sedangkan Syekh Abdul Ghani di samping beliau mendalami belajar ilmu syariat, juga beliau mengambil baiat tarikat. Jadi waktu Syekh Mudawali ke Padang dalam rangka perjalanannya untuk mencari ilmu dan juga bersilaturahmi kepada keluarga orang tua ayahnya, beliau utarakanlah keinginan beliau untuk berbaiat tarikat. Dan pada waktu itu oleh Syekh Jamil Jaho memberikan rekomendasi, Tuan Mudo, kalau ingin bertarikat pergilah kepada Syekh Abdul Ghani Batu Basure. Nah, itulah sejarahnya. Hanya Syekh Wali berangkat ke Batu Surakampa, berbaiat di Solo, sampai beliau diberikan irsyad oleh Syekh Abdul Ghani. Setelah diangkat menjadi mursyid, Syekh Mudawali pamit dan mohon izin kepada Buya Syekh Abdul Ghani, Buya, saya kembali ke Aceh, mau bangun madrasah daya dan mau buat surau-surau. Nah, jadi ada daya yang sempat belajar ilmunya dan ada surau-surau sebagai tempat pengamalannya. Setelah berlalu beberapa waktu, tahun itu datang lagi, Syekh Wali datang lagi ke Batu Basura dalam rangka ziarah. Waktu itu Syekh Wali memang sering juga ke Padang karena Ibu Umi Doktor keluarganya di Padang. Untuk keluarga mungkin ada kebutuhan ke Padang, dan bila beliau ke Padang mesti singgah ke Batu Basura. Disitulah perkenalan Buya Syekh Wali bahwa ada anak Syekh Abdul Ghani ini yang masih muda. Ada Buya Syekh Wali mengajak Buya Aidarus, ini siapa? Ini anak saya, kata Buya Syekh Abdul Ghani. Ya Buya, saya ajak terus ke Aceh saja. Waktu itu Buya Aidarus masih belajar pada tingkat aliyah di Payakumbuh. Kata Buya Aidarus, insya Allah Buya, bila saya tamat madrasah aliyah nanti saya akan ke Aceh. Jadi Buya Aidarus meneruskan pendidikannya di Payakumbuh. Yang waktu itu terkenal daerah Payakumbuh itu tempat-tempat sekolah agama. Setelah selesai pada tahun 45, Buya Aidarus berangkat ke Aceh. Masih program pada Buya bulan Oktober setelah kemerdekaan. Ini sedikit sejarah ya. Kemudian Buya Syekh Aidarus berada di Aceh Selatan selama 11 tahun, dari 45 sampai 56. Itulah. Pada Buya Aidarus 11 tahun saya di Aceh. Kalau boleh dikatakan belajar hanya setahun. 10 tahun saya berkhidmat kepada Buya Syekh Wali. Artinya Buya Aidarus sebagai anak dari gurunya dan juga sebagai guru tersayang, kemana Syekh Wali berangkat pasti bawa Syekh Aidarus. Ya. Jadi Buya Aidarus belajar sambil berjalan lah, berceramah, dan apabila ada pengajian khusus di Bukit Taklif ya, pasti ada satu Buya Aidarus sama Syekh Yusuf menantu Buya. Dan bila Buya Syekh Wali berhalangan ngajar, Buya Syekh Wali menunjuk Buya Aidarus sebagai penggantinya. Padahal yang diajar itu udah jemputan ya, sepertinya para ulama di Aceh yang sudah berumur, memang di sana kan ya berada tak dengan umur
umur ya. Namanya belajar modal hayah ya sepanjang hidup. Itulah pengalaman Buya Darus di Labuan Haji. Setelah saya lahir Maret 56. Udah tua juga ya. 56. Oh, ya sudah ya. Nanti terpikir pula ya. Jadi kata Buya Darus, Buya, anak saya telah lahir dan saya mohon izin pulang ke Riau. Ya, silakan kata Buya Syekh Wali, kalau kamu pulang ke Riau buat madrasah dan buat surau-surau. Pulanglah Buya Darus. Maret saya lahir, Buya Darus pulang. Maka Buya Darus membangun daya madrasah Juli 56. Jadi saya lebih tua dari madrasah Darussalam di sana 4 bulan. Saya lahir Maret, April, Mei, Juni. Darussalam di sana lahir Juli. Ya. Maka Buya Syekh Wali mengamanatkan kepada Darus, kalau kamu bikin madrasah, namakan Darussalam. Jadi itulah nama Darussalam Labuan Haji, juga Labuan Darussalam Batu Pasuruan. Nah, itulah perjalanan waktu ya. Buya Syekh pulang membangun pondok pesantren, dan pesantren pertama itu di daerah Batu Pasuruan. Namun pada itu ada proyek PLTA, maka pada tahun 95 pindah ke daerah baru sekitar 25 kilo dari tempat pertama. Mungkin sebagian kita sudah pernah ke sana. Dan Buya Darus berdasarkan wasiat beliau, di mana pesantren pindah, saya pindah ke sana. Sebab sebelum beliau meninggal wafat juga sudah ada rencana proyek ini, dan beliau sudah menyiapkan lahan di tempat rencana pemindahan itu. Kalau tempat yang pertama luasnya 1 hektar, tempat baru luasnya 32 hektar. Jadi alhamdulillah sebagai perkampungan di situ. Dan Buya Darus dipindahkan setelah 6 tahun beliau wafat. Jadi banyak juga bertanya bagaimana kondisi Buya Darus. Ya, saya sendiri yang angkat beliau itu utuh badannya, jangan ke badan, kain kafannya juga utuh. Kami berlima angkat, siapkan kotak peti, kemudian kami angkat. Kami mengira waktu itu kalau 6 tahun itu sudah berupa tulang belulang. Kami merasakan akan mengumpulkan tulang belulang. Ternyata berbeda. Setelah kami buka papan yang lahat, ternyata lihat ada beliau membesarkan. Kemudian kami tambah palu dengan kapal yang baru, lalu dikunci dan dipindahkan ke tempat pesantren sekarang. Inilah ya sebagai pembuktian bagi kita bahwa Allah pilih para ulama yang dekat kepada beliau. Allah buktikan bahwa jasad beliau itu tidak dimakan bumi. Kalau besi saja setahun habis ya. Ini Allah Ta'ala berkenan. Gitulah Bapak Ibu sekalian, Syekh Darus pada silsilah tarikat pada nomor 42, Syekh Abdul Ghani 40, Syekh Wali 41, Syekh Darus sama dengan Dr. Abudin 42. Kemudian Buya Syekh Darus mewasiatkan saya sebagai pelanjut, tentu saya pada urutan 43. Waktu saya pulang dari libur Mesir di tahun 86, saya masih ketemu Buya Darus. Waktu saya pulang libur itu, Buya Darus ngomong sama saya, Alidin, kamu harus tahu bahwa Buya telah mengangkat Amrun Syekh Wali sebagai mursyid. Nah ini ceritanya. Tahun 86 saya pulang,
pada libur 4 bulan. Jadi Buya mungkin beliau sudah merasakan akan ada sesuatu di kemudian hari, maka beliau menyampaikan kepada saya berita. Saya tidak tanya, orang lain tak juga tanya, tapi Buya Aidarus ngomongkan, Adik, kasih tahu kepada kamu untuk kamu tahu bahwa Buya mengangkat Tengku Amran Wali sebagai musyrik. Jadi 42 pada mursyidnya Syekh terus, maka Buya Amran Wali 43. Jadi apa yang disampaikan oleh sebagian masyarakat tentang silsilah Buya Syekh Amran ya terjawab. Kemarin di bulan Syaban saya diundang oleh Buya ke PAO dan itu saya sampaikan. Sedangnya ini menjadi kelam, ini terang benerang apa yang diragukan oleh sebagian. Soal dia mau ikut tak ikut itu soal pilihan, tapi jangan ada fitnah di antara kita. Alhamdulillah keberadaan Buya Syekh Amran disambut oleh masyarakat bukan saja di Aceh, bahkan di berbagai daerah di Indonesia. Dan saya pernah bersama beliau hadir pada majelis zikir PTT di ujung Padang sebelum pandemi. Dan memang beliau sering juga mengimbau kepada kami, Walidin, kalau ada waktu sesuaikan kami mau ke sana nanti ikut. Jadi alhamdulillah beberapa kali juga saya ikut. Terakhir kemarin di Padang ya, mungkin ada dari Bapak ikut ya. Padang sampai juga ke Alar Panjang, kepada apa lagi tuh? Sungai Nanam, ya. Dan di Jambi saya ikut kembali ke Riau. Jadi para Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa kita masuk dalam kelompok majelis zikir ini dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab moto kita ialah ilahi anta maksudi